So, halo viewers. Baik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang tugas-tugas pengawasnya SBMPTN itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman, dulu tuh aku pernah jadi pengawas SBMPTN. Testimoninya ada di sini. Ini adalah proses seleksi penerimaannya, ada di samping. Setelah keterima, ternyata aku banyak banget di briefing dan akhirnya aku dapat banyak informasi nih tentang proses seleksi SBMPTN tuh kayak gimana. Ada nggak siswa yang pasti nggak lulus? Kenapa siswa pasti bisa nggak lulus? Emang kita kerjanya ngapain aja sih? Nah, sekarang aku mau sharing ke teman-teman supaya nanti teman-teman ketika SBMPTN atau UTBK, teman-teman dapat gambaran gitu kira-kira apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama teman-teman mengikuti UTBK di tahun ini. Itu pertanyaan pertama dulu kali ya. Kak, kenapa sih Kak perlu ada pengawas di SBMPTN? Sebenarnya menurut aku intinya cuma satu sih teman-teman. Kita ingin mengantisipasi kecurangan oleh para peserta UTBK pastinya. Dan kecurangan ini macam-macam ya teman-teman ya. Hal-hal yang aku nggak pernah pikirkan akan aku lakukan ketika aku UTBK ternyata pernah kejadian gitu. Contoh misalnya naruh HP di toilet, nanti ketika udah UTBK dia izin ke toilet, terus misalnya dapat kunci jawaban, dibacain kunci jawabannya, atau misalnya make headset atau earphone diselipin di kuping jadi bisa kedengeran dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak banget hal-hal yang aku nggak pernah duga tapi ternyata ketika di briefing hal itu diungkapkan gitu oleh materi. Oh, ternyata ada loh kecurangan-kecurangan yang sering terjadi seperti ini dan hal itu harus diantisipasi. Apalagi joki, mukanya sama atau enggak. Makanya aku mau ngasih tahu ada 5 peran penting pengawas UTBK yang akan dilakukan ketika lagi mengawas kalian. Yang pertama teman-teman, pengawas itu pastinya akan mengecek kehadiran kalian. Jadi nanti kita udah tahu data-data kalian, pesertanya ada siapa aja di ruangan itu. Ayu ada nggak? Ada. Dani ada nggak? Ada. Jadi kita nanti tinggal mencentang aja atau menceklis. Biasanya ada di komputer atau di kertas juga ada, tergantung ya. Yang kedua, nanti ketika kalian udah dicek kehadirannya, para pengawasnya akan memberikan kalian token. Nah, token ini fungsinya untuk apa sih? Token ini fungsinya adalah untuk supaya kalian bisa mengakses soal-soal yang akan kalian kerjakan. Jadi, soal-soal itu tergantung dari token yang udah kalian punya. Makanya token yang akan dikasih, nanti kalian tinggal masukin tokennya. Ketika kalian udah masukin tokennya, nanti ada 2 hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian boleh melakukan tutorial untuk proses pekerjaannya seperti apa. Yang kedua, kalian juga bisa langsung melakukan ujian. Jadi kalau saran dari aku sih, coba aja tutorialnya dulu, biasain dulu kira-kira dari segi tulisan, dari segi bacaan, pastikan dulu atau enggak, supaya nanti ketika kalian ngerjain soalnya, jadi enak gitu nantinya. Yang ketiga, ini yang paling penting ya guys. Pengawas itu akan mempunyai berita acara. Ada kriteria-kriteria yang harus kalian penuhi gitu. Contoh misalnya kalian bawa SKL atau enggak, atau surat keterangan kelas 12 atau enggak. Yang kedua, pas kalian datang muka kalian sama atau enggak, ada bedanya atau enggak. Yang ketiga, kalian melakukan gerak-gerik mencurigakan enggak, suka nengok-nengok, berapa kali nengoknya, kerja sama atau enggak. Itu tuh pengawas udah melihat gerak-gerik kalian seperti apa. Apalagi jangan sampai ya teman-teman ya, jangan sampai kalian terlambat. Karena kalau kalian terlambat ini cukup parah, takutnya nanti pengawas malah mencurigai kalian sehingga kalian tidak diluluskan gitu. Ada beberapa orang yang pada akhirnya mereka nggak lulus UTBK karena melakukan hal-hal yang ada di berita acara ini. Jadi ketika kalian ngerjain, ya pengawas diam aja, pengawas nggak usah negor kalian. Oh kalian nyontek, kalian apa? Karena kalau menegur kalian kan otomatis bisa mengganggu yang lainnya. Jadi pengawas cukup diam-diam aja, pengawas cukup checklist aja hal-hal yang ada di berita acara tersebut. Dan kalau kalian sampai ada checklist di berita acara, ada peluang kalian nggak lulus di UTBK dan nilai kalian nggak akan diperiksa. Jadi saran dari aku, menurut aku, gak usah melakukan hal-hal mencurigakan, fokus aja sama diri kalian sendiri, gak usah noleh-noleh, gak usah kemana-mana, cukup fokus dan kerjakan semaksimal mungkin seperti biasa. Yang keempat, pengawas tuh punya yang namanya menu log peserta ya teman-teman ya. Jadi pengawas tuh bisa tahu kalian itu udah selesai atau belum ngerjainnya, udah di nomor berapa ngerjainnya, udah di subtes apa. Pengawas tuh bisa memantau dari menu log peserta ini. Jadi kalau misalnya kalian baru ngisi 5 nih, si Ayu baru ngisi 5 gitu di penalaran umum, pengawas bisa tahu karena terdeteksi di menu log pesertanya. Atau misalnya si Ayu udah selesai nih dalam waktu 12 menit misalnya. Oh, pengawas bisa tahu karena sudah terlihat terisi semua di menu log peserta tersebut. Yang kelima teman-teman, ini yang cukup menarik bagi aku adalah pengawas tuh punya
akses atau cara untuk mereset IP address kalian. Contoh, misalnya kalau kalian lagi ngerjain nih, tiba-tiba komputernya nge-hang gitu. Kalian gak usah panik, kalian gak usah takut. Kenapa? Karena pengawas bisa memindahkan workstation kalian yang misalnya di komputer A ke komputer B tanpa harus mengganti soal atau jawabannya hilang dan segala macamnya. Jadi kalau nanti ada nge-hang atau apa, tinggal bilang aja, tinggal angkat tangan aja ke pengawas akan ganti nanti komputernya ke komputer yang baru, tapi di komputer baru itu sudah ada semua jawaban kalian, soal yang udah diisi, soal yang belum diisi, dan kalian tinggal melanjutkan UTBK kalian aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalnya nanti ada nge-hang. Jadi gak usah panik, karena takutnya kalau kalian panik malah buyar nanti, dan itu bisa mempengaruhi hasil UTBK kalian.